Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliana, mahasiswa STI Dharma Bumi Putra Kampus Semper. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter, pertemuan ke-1, yaitu sejarah lahirnya uang. Terus yang pertama itu, dalam pertemuan ke-1 kita akan membahas ruang lingkup ekonomi moneter, sejarah perkembangan uang, pengertian uang, fungsi dan tujuan memegang uang, jenis-jenis uang. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pemaparan berikut ini. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Pokok persoalan yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan 1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. 2. Sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. 3. Struktur dan fungsi bank sentral. 4. Pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem moneter internasional. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Secara sederhananya, ilmu tentang ekonomi moneter dapat dijabarkan dalam gambar berikut. Bank sentral merupakan bank yang diberi kewenangan untuk mencetak uang dan mendistribusikan pada masyarakat. Biasanya jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam, serta uang giral yang berbentuk cek. Dan ini contoh bagannya. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan uang. Tentunya kita tuh sudah mengenal apa yang dinamakan dengan uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita selalu bersinggungan dengan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai pada tujuan investasi. Dan ada 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang. 1. Tahap sebelum perdagangan barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. 4. Uang logam. Dan 5. Uang kertas. Oke, kita lanjut ke pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangannya kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Kalau dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Karena sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti diterima secara umum, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan dan mudah dibawa, tahan lama, dan kualitasnya cenderung sama. Oke, kita lanjut lagi dengan fungsi dan tujuan memegang uang. Uang banyak digunakan dalam masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi, yaitu uang sebagai alat tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, dan uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi dengan 3 motif, yaitu 1. Motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga,
Yang ketiga, motif untuk spekulasi. Motif transaksi yaitu dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi rumah tangga konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran pemakaian listrik, telepon, dan belanja harian. Sedangkan bagi rumah tangga, perusahaan motif transaksi berhubungan dengan pengeluaran upah atau gaji karyawan dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan lainnya. Secara sistematis, permintaan uang untuk tujuan transaksi dirumuskan dengan MD. MD sama dengan KY, di mana MD atau money demand for transaction merupakan motif memegang uang untuk transaksi dan Y adalah pendapatan yang diterima. Motif berjaga-jaga sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sebelum kita lanjut untuk membahas pengertian uang, kita tuh udah belajar juga fungsi uang dan tujuan mengenai uang. Kita akan lanjut ke jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada: satu, uang primer; kedua, full bodied money; ketiga, token money; keempat, uang kertas; kelima, uang giral; 6. Uang kuasi. Uang primer sering dikenal dengan istilah uang inti atau high power money atau uang dasar. Uang primer adalah uang logam, uang kertas, maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua, full bodied money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai terinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang ketiga, token money. Uang tanda adalah apabila nilai tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Uang kuasi. Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposit berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah. Jumlah uang yang beredar di masyarakat pada dasarnya terdiri dari uang kartal dan uang giral saja. Bahwa pembagian jenis uang didasarkan pada bahan yang digunakannya, maka uang dibagi menjadi uang barang, uang logam, dan uang kertas. Uang logam sendiri dibagi menjadi full bodied money dan token money. Sedangkan uang kertas yang terdiri dari uang kertas negara dan uang kertas bank seluruhnya merupakan token money. Dari pembagian ini kemudian timbul uang kartal yang terdiri dari turunan uang logam dan uang kertas. Jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral sering disebut sebagai narrow money atau M1. Sedangkan M2 broad money. Cakupannya lebih luas, yaitu merupakan M1 ditambah deposit dan tabungan dalam mata uang domestik. Oke, dapat kita simpulkan ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan
dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu tahap sebelumnya perdagangan barter, tahap penggunaan uang barang, tahap penggunaan uang logam, dan tahap penggunaan uang kertas. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi, yaitu uang sebagai alat tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, dan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Beberapa syarat uang antara lain diterima secara umum, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan dan mudah dibawa, bersifat tahan lama dan tidak mudah rusak, dan memiliki kualitas yang cenderung sama. Oke, kita lihat contoh gambar jumlah uang beredar di masyarakat. Seperti ini bagannya. Di sini ada uang barang, uang logam, uang kertas. Uang logam terdiri dari full bodied money, token money, sedangkan uang kertas terdiri dari uang kertas negara, uang kertas bank. Full bodied money terdiri dari common money atau uang kartal, token money juga sama, uang kertas negara juga sama, uang kertas bank juga sama. Terus common money itu terdiri dari jumlah uang beredar, dan demand deposit money atau uang geral juga sama, terdiri dari jumlah uang beredar. Pengertian yang lebih luas lagi, M3 yaitu M2 ditambah deposito berjangka dalam mata uang asing. M1 merupakan jumlah uang beredar yang paling liquid, sebab proses untuk menjadikannya sebagai uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai. Artinya, 1 rupiah menjadi 1 rupiah juga. Sementara M2, karena mencangkup deposito berjangka, maka likuiditasnya lebih rendah. Untuk menjadikannya uang kas, deposito berjangka perlu waktu 3, 6, atau sampai 12 bulan. Sehingga jika dijadikan uang kas sebelum jangka waktu tersebut, akan kena penalti atau denda. Jadi tidak 1 rupiah menjadi 1 rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut. Oke, jadi segitu aja pengertian dari saya. Karena bagi saya itu pelajaran ekonomi moneter ini tuh sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari kali ya. Karena kita jadi tahu pengertian uang, fungsi uang, jenis uang, dan lain sebagainya yang bercangkupan dengan uang. Setelah mempelajari modul peranan uang dalam perekonomian, secara umum kita tuh diharapkan mampu menganalisis isu-isu ekonomi moneter, terutama isu-isu moneter yang terjadi di Indonesia secara khusus. Seperti kita akan mampu menjelaskan ruang lingkup ekonomi moneter, menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan menggunakan uang, dan ketiga menjelaskan komponen-komponen jumlah uang beredar dan uang primer. Keempat menerangkan konsep stok dan aliran. Kelima menjelaskan proses penciptaan uang, dan keenam itu kita paham untuk menjelaskan angka penggandaan uang.
Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Salam di rumah aja.